Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Haris Nemboy. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke temanya, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu ada pembentukan BPUPKI. Nah, di sini telah terpapar sebuah gambar, yaitu tentang sidang BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan organisasi bentukan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, gitu teman-teman. Kita lanjut. Jepang menyetujui pembentukan BPUPKI setelah dalam beberapa fronts pertemuan Asia Pasifik mengalami banyak kekalahan. Para tokoh pejuang Indonesia memanfaatkan BPUPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut. Di sini ada poin pertama, dan muncul pertanyaan, mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Ya, di sini kita akan mengupas sedikit. Ya, Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurushi Zumbi Zosakai, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu sedikit pembahasan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Ya, kita lanjut. Di sini terdapat pertanyaan kedua. Kapan BPUPKI dibentuk? Siapa anggota BPUPKI itu? Ya. Di sini kita akan membahasnya sedikit. BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang. Ya, teman-teman, BPUPKI itu dilantik oleh Jepang. Jangan salah-salah menarasi ketika ditanya oleh seorang, siapakah pelantikan BPUPKI ini? BPUPKI itu adalah dilantik oleh Jepang. Ya, dengan anggota berjumlah 62 orang. Ya, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajitman Widyaningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibagase Yoshio dari Jepang dan Erpo Sueroso dari Indonesia. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, apa tujuan BPUPKI? Apa sih tujuan BPUPKI? Itu asumsi dari teman-teman sekalian. Ya, baik, kita akan membahasnya sedikit, yaitu tujuan pembentukan BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Ya. Keempat, kapan sih sidang BPUPKI itu? Ya, sidang BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Ya. Baik, teman-teman dimanapun Anda berada, tolong diingat, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Di sini ada poin kelima. Mengapa ada orang Jepang anggota BPUPKI? Nah, BPUPKI sendiri yang beranggotakan 67 orang. 60 orang terdiri dari anggota aktif utama Pergerakan Nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran. Baik teman-teman, tolong diingat, anggota BPUPKI itu berjumlah 67 orang. 60 orang terdiri dari anggota aktif utama Pergerakan Nasional Indonesia. Ya, sedangkan 7 orang lainnya adalah anggota BPUPKI yang merupakan berasal dari militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak memiliki hak suara. Keanggotaannya, mereka hanya pasif, mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat. Itu. Kemudian timbul pertanyaan ke-6. Sini teman-teman, baik, tolong didengarkan.
Apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI? Ya, hubungannya adalah karena pada saat itu Jepang sudah berada di ambang kekalahan, ya, sehingga mereka membentuk BPUPKI sebagai janji palsu agar rakyat Indonesia mau memberi bantuan tenaga supaya Jepang tidak kalah. Ya, tolong diingat teman-teman. Namun rakyat Indonesia tidak termakan oleh janji tersebut, namun tetap menggunakan BPUPKI untuk kepentingan pembentukan negara yang lebih baik ke depannya. Ya. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan tentang pembentukan BPUPKI. Ya. Baik teman-teman, tolong diperhatikan. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan di atas tadi. Baik BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Badan ini beranggotakan 67 orang. BPUPKI mempunyai tugas yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik dan tata pemerintahan, serta hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan dan pemaparan materi lainnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.